just two friends. Look at you. Who are you? You have no real power. Exactly. I hope you're happy, friend. Wicked Part 1 tahun 2024 bukan sekadar tontonan musikal megah dengan tata visual spektakuler, melainkan kisah emosional tentang manusia yang berjuang di tengah label dan kekuasaan. Film ini mengajak kita melihat kembali legenda lama dari sudut pandang yang lebih sunyi dan lebih jujur. Di balik warna-warni Oz, tersembunyi luka, pilihan sulit, dan pertarungan nurani yang sangat manusiawi. Ceritanya tidak hanya berbicara tentang sihir, tetapi tentang identitas, persahabatan, dan keberanian melawan arus. Sebelum masuk ke dalam refleksi-refleksi tematiknya, penting bagi kita untuk membuka hati dan membiarkan kisah ini berbicara lebih dalam dari sekadar permukaan dongengnya. Pertama, tentang stigma dan identitas. Film ini mengajarkan bahwa perbedaan seringkali menjadi alasan pertama seseorang disingkirkan. Elphaba tidak memilih dilahirkan dengan kulit hijau, namun sejak kecil ia diperlakukan seolah-olah keberadaannya adalah kesalahan. Tatapan sinis dan bisikan pelan menjadi bagian dari masa kecilnya. Ia belajar bahwa dunia lebih cepat menilai daripada memahami. Stigma menjadi luka yang tidak terlihat tetapi terus berdarah. Ketika seseorang terus-menerus disebut aneh, ia mulai mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Film ini memperlihatkan betapa beratnya membangun identitas di tengah penolakan. Elphaba tidak menjadi kuat karena ia tidak terluka. Ia menjadi kuat justru karena ia terluka dan memilih bertahan. Banyak orang di dunia nyata mengalami hal serupa. Mereka dinilai dari warna kulit, latar belakang, atau perbedaan keyakinan. Wicked mengajak kita bercermin pada sikap kita terhadap mereka yang berbeda. Apakah kita tanpa sadar menjadi bagian dari suara mayoritas yang menghakimi, atau kita berani berdiri di samping mereka yang disisihkan? Identitas sejati tidak lahir dari penerimaan publik. Identitas tumbuh dari keberanian menerima diri sendiri. Film ini menyentuh karena kita melihat perjuangan itu dari dalam hati Elphaba. Ia tidak ingin menjadi simbol pemberontakan. Ia hanya ingin diakui sebagai manusia yang bermartabat. Dan dalam perjuangannya, kita belajar bahwa perbedaan bukan kutukan, melainkan kekuatan yang menunggu dihargai. Kedua, tentang persahabatan dan pilihan moral. Hubungan Elphaba dan Glinda adalah jantung emosional cerita ini. Mereka datang dari dunia yang berbeda. Satu tumbuh dalam keterasingan, yang lain dalam pujian dan popularitas. Namun di ruang kecil asrama, mereka menemukan kemanusiaan satu sama lain. Persahabatan mereka lahir bukan dari kesamaan, tetapi dari pengertian. Film ini menunjukkan bahwa persahabatan sejati diuji oleh pilihan sulit. Ketika sistem menuntut keberpihakan, keduanya berdiri di persimpangan jalan. Elphaba memilih kebenaran meski harus kehilangan segalanya. Glinda memilih stabilitas meski harus merelakan sahabatnya pergi. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya mudah, tidak ada yang sepenuhnya salah. Itulah yang membuat konflik mereka terasa nyata dan menyakitkan. Kita semua pernah berada dalam posisi Glinda. Kita tahu sesuatu tidak adil, tetapi kita takut kehilangan kenyamanan. Kita juga pernah berada dalam posisi Elphaba. Kita tahu mempertahankan integritas akan membuat kita sendirian. Film ini tidak menghakimi salah satu dari mereka. Ia hanya memperlihatkan bahwa cinta dan loyalitas bisa retak oleh ketakutan. Pada akhirnya, persahabatan mereka tidak hancur karena kebencian. Ia retak karena pilihan yang berbeda. Dan dalam retakan itu, kita melihat betapa mahalnya harga sebuah prinsip. I hope you're happy, friend. Ketiga, tentang kekuasaan dan propaganda. Oz digambarkan indah dan berkilau, tetapi di balik kilau itu ada kendali yang terstruktur. Kekuasaan tidak selalu datang dengan wajah menyeramkan. Kadang ia datang dengan senyum dan janji keamanan. Film ini menunjukkan bagaimana narasi dapat dibentuk untuk menciptakan musuh bersama. Ketika rakyat membutuhkan kambing hitam, Elphaba menjadi pilihan paling mudah. Ia berbeda, ia kuat, dan ia tidak patuh. Propaganda bekerja dengan cara yang halus. Informasi dipilih, kebenaran dipotong, dan ketakutan diperbesar.
Masyarakat perlahan percaya pada cerita yang disodorkan. Wicked mengingatkan bahwa sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang berkuasa. Mereka menentukan siapa pahlawan dan siapa penjahat. Film ini terasa relevan karena pola itu nyata dalam kehidupan modern. Kita hidup di era informasi yang bisa dimanipulasi. Kita bisa mencintai atau membenci seseorang hanya berdasarkan narasi yang dibangun. Elphaba menjadi simbol bagaimana sistem menciptakan citra jahat demi mempertahankan kontrol. Ketika kebenaran tidak menguntungkan, ia dihapus. Ketika suara kritis muncul, ia dibungkam. Film ini mendorong kita untuk lebih kritis terhadap cerita resmi. Ia mengajarkan bahwa keberanian terbesar kadang adalah mempertanyakan narasi yang diterima semua orang. Keempat, tentang keberanian melawan arus. Momen ketika Elphaba memilih melawan adalah puncak keberanian pribadi. Ia tahu keputusan itu akan membuatnya diburu. Ia tahu namanya akan tercemar. Namun ia juga tahu bahwa diam berarti ikut bersalah. Keberanian dalam film ini bukanlah tindakan heroik tanpa rasa takut. Keberanian adalah bertindak meski rasa takut sangat nyata. Lagu Defying Gravity menjadi simbol pembebasan batin. Ia bukan hanya tentang terbang secara fisik. Ia adalah tentang melepaskan belenggu opini orang lain. Banyak orang hidup dalam ketakutan akan penilaian publik. Mereka menyesuaikan diri agar diterima. Wicked mempertanyakan harga dari penerimaan itu. Apakah layak mempertahankan citra jika harus mengorbankan nurani? Elphaba memilih kehilangan reputasi daripada kehilangan dirinya sendiri. Itu pilihan yang jarang dan menyakitkan. Film ini mengingatkan bahwa perubahan sering dimulai dari satu orang yang berani berkata tidak. Orang itu mungkin tidak dipahami pada zamannya. Ia mungkin dianggap ancaman. Tetapi sejarah seringkali memulihkan namanya di kemudian hari. Keberanian sejati tidak selalu dihargai saat itu juga. Kadang ia baru dimengerti setelah semuanya terlambat. Kelima, tentang label jahat dan perspektif. Pada akhirnya film ini mempertanyakan makna kata wicked itu sendiri. Siapa yang berhak memberi label jahat? Apakah tindakan menentukan moralitas atau niat di baliknya? Elphaba tidak pernah bangun dengan keinginan untuk menghancurkan dunia. Ia hanya ingin dunia berhenti menghancurkannya. Namun ketika ia melawan, sistem menamainya ancaman. Label itu menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Orang-orang tidak mengenalnya, tetapi mereka percaya cerita tentangnya. Film ini menyentuh karena kita tahu hal itu sering terjadi. Seseorang bisa dihancurkan reputasinya tanpa pernah diberi kesempatan menjelaskan diri. Wicked mengajak kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ia memutar ulang legenda dan memperlihatkan sisi yang tak pernah diceritakan. Dalam hidup, kita pun sering salah menilai orang lain. Kita melihat hasil akhir tanpa memahami prosesnya. Kita menilai reaksi tanpa mengetahui luka yang melatarinya. Film ini adalah undangan untuk berempati. Ia meminta kita berhenti sejenak sebelum menghakimi. Ia mengingatkan bahwa setiap penjahat mungkin memiliki cerita yang belum kita dengar. Dan mungkin jika kita mendengarnya, kita akan menemukan bukan kejahatan, melainkan hati yang terluka dan keberanian yang disalahpahami. Pada akhirnya, Wicked Part 1 tahun 2024 bukan sekadar kisah tentang penyihir hijau dan legenda Oz, melainkan cermin tentang bagaimana manusia membentuk, merusak, dan menebus makna kebaikan. Film ini meninggalkan kita dengan pertanyaan yang tidak nyaman. Berapa kali kita ikut bersorak ketika seseorang dijatuhkan oleh opini publik? Ia mengajak kita menyadari bahwa kebenaran seringkali tidak populer, dan popularitas seringkali tidak benar. Dalam perjalanan Elphaba dan Glinda, kita melihat dua cara bertahan hidup di dunia yang tidak adil, melawan atau menyesuaikan diri. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk terbang melawan gravitasi sosial. Tidak semua orang siap kehilangan nama baik demi mempertahankan nurani. Namun film ini berbisik bahwa integritas selalu memiliki harga, dan setiap pilihan membentuk warisan kita. Ia mengingatkan bahwa label jahat bisa lahir dari ketakutan kolektif, bukan dari hati yang benar-benar gelap. Di balik setiap mitos ada manusia dengan luka, harapan, dan keputusan yang kompleks. Ketika lampu bioskop menyala kembali, yang tersisa bukan hanya melodi megah atau visual memukau, melainkan kegelisahan reflektif. Mungkin kita tidak hidup di Oz, tetapi kita hidup di dunia yang juga gemar memberi cap dan memilih sisi. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang jahat dalam cerita itu. Pertanyaannya adalah ketika sejarah sedang ditulis di zaman kita ingin dikenang sebagai siapa? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya.